Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hak dan tanggung jawab yang dua-duanya itu seperti dua sisi mata uang yang menyatu dan tidak pernah bisa dipisahkan. Ketika orang berbicara tentang hak, dia juga harus berbicara tentang tanggung jawabnya. Namun, saat berbicara tentang hak dan tanggung jawab, sebagian besar dari kita akan membicarakan hak lebih banyak dibandingkan dengan tanggung jawab. Kalau kita adalah karyawan, kalau kita adalah pekerja, bahkan ketika kita hadir sebagai rakyat dari sebuah bangsa, maka yang kita seringkali bicarakan adalah hak kita. Kita memperjuangkan, menyuarakan hak supaya hak kita dipenuhi. Nah, salah satu sarana yang sering kali dipakai untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak adalah dengan demo. Tidak ada demo untuk menyuarakan dan memperjuangkan tanggung jawab. Semua demo akan menyuarakan tentang hak, akan memperjuangkan hak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita selalu ingat hak tetapi lalai atau bahkan pura-pura tidak tahu dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di dalam kehidupan iman, kita juga sibuk meminta, memohon, bahkan menuntut hak kita kepada Tuhan. Dan sebagian besar hak yang kita perjuangkan kepada Tuhan adalah berkat secara materi. Bacaan kita diambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah berkat yang harus disampaikan setiap hari kepada bangsa Israel. Melalui doa berkat ini, kita melihat bahwa Allah menekankan dirinya sebagai pribadi yang memberkati umat-Nya. Kata Tuhan disebut 3 kali. Kata engkau dan mu disebut 6 kali. Ini menggambarkan bahwa Tuhan sangat ingin umat-Nya menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali berpikir bahwa tanpa diminta, Tuhan harusnya memenuhi hak kita. Hak kita berarti tanggung jawab Tuhan. Setiap saat Tuhan memenuhi hak kita, yaitu melimpahkan berkat-berkat-Nya, termasuk berkat materi. Kalau kita mau mengakui, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai memberkati kita, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar. Hanya kita seringkali tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman pun, hak itulah yang lebih banyak kita perjuangkan. Dan bisa jadi kita tidak peduli dengan tanggung jawab kita. Kita makin menjadi dengan sebuah kenyataan bahwa Tuhan sangat baik. Kasih-Nya kepada kita tidak dipengaruhi oleh sikap kita kepada Tuhan. Hak kita adalah tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita adalah hak Tuhan. Ketika kita lalai pada tanggung jawab kita, itu berarti Tuhan tidak mendapatkan hak-Nya. Apa tanggung jawab kita? Hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya bukan dengan kata-kata, namun dengan perbuatan sehari-hari. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang mencerminkan iman kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi sebagai sebuah iman kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi sebagai sebuah wujud iman kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah
ataupun dalam kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan, bukan sebagai sebuah rutinitas. Jadi kegiatan-kegiatan gerejawi itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Dewasa ini karena faktor pandemi COVID-19 yang terlalu lama membuat kita jenuh, membuat kita bosan dengan kegiatan-kegiatan gereja secara online. Kita seringkali melalaikan kegiatan-kegiatan gereja tersebut, malah pindah ke lain hati, yaitu lebih asik dengan drama-drama Korea. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menempatkan Tuhan pada urutan pertama dan utama. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita lalai, berarti kita telah membuat Tuhan tidak menerima haknya. Tuhan beserta kita. Amin.